Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Rahman Nugroho dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922500001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penyusutan. Perhitungan penyusutan. Penyusutan atau depresi merupakan proses mengalokasikan harga menjadi beban selama masa manfaatnya atau dapat dikatakan penurunan yang dialokasikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan antara lain yaitu: 1. Harga perolehan, yang kedua nilai sisa atau nilai residu, yang ketiga usia pemanfaatan, yang keempat metode yang diterapkan. Metode garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana bebas penyusutan tetap per tahunnya sama sehingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Ada dua rumus yang dapat dipakai dalam metode ini, yakni perhitungan dengan nilai residu dan perhitungan tanpa nilai residu. Perhitungan menggunakan nilai residu. Cara perhitungannya ini memakai rumus berikut: harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umum ekonomis sama dengan penyusutan. Contoh soalnya: sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 2 Februari 2001 dengan harga 350 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai residu 100 juta. Besar penyusutan per tahunnya yaitu dalam kurung 350 juta dikurang 100 juta tutup kurung dibagi 4 tahun, yaitu hasilnya sama dengan 62 juta 500. Yang kedua, perhitungan tanpa nilai residu. Perhitungan berikut menggunakan rumus sebagai berikut: harga perolehan dibagi umum ekonomis sama dengan penyusutan. Misalnya, suatu perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta pada tanggal 30 Maret 2004. Mesin tersebut dipakai tak akan mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa berproses sampai 6 tahun. Artinya masa penyusutan mesin per tahun yaitu 300 juta dibagi 6 tahun sama dengan 50 juta. Yang kedua yaitu metode persentase tetap dari nilai buku. Metode ini memiliki ciri-ciri yaitu beban penyusutan setiap tahun besar tidak sama karena dihitung dari nilai buku. Rumusnya: besarnya penyusutan PN sama dengan PMO dalam kurung 1 dikurang P dalam kurung pangkat N dikurang 1. Nilai barang MN sama dengan MO dalam kurung N dikurang P dalam kurung pangkat N. Contoh soalnya: sekolah Belaminus membeli mesin fotokopi seharga 15 juta. Jika mesin tersebut mengalami penyusutan 77,5% per tahun dari nilai bukunya, tentukan besaran penyusutan dan nilai barang setelah akhir tahun. Jawabannya: PN sama dengan PMO dalam kurung 1 dikurang P dalam kurung pangkat N dikurang 1. PS sama dengan 7,5% dikali 15 juta dalam kurung 1 dikurang 7,5% dalam kurung 5 dikurang 1. PS sama dengan 1 dikali 125 juta dalam kurung 0,925 dalam kurung pangkat 4 sama dengan hasilnya 800.223.605. MN sama dengan MO dalam kurung 1 dikurang P dalam kurung pangkat N 5. M5 sama dengan 15 juta dalam kurung 1 dikurang 7,5% dalam kurung pangkat 5. M5 sama dengan 10.157
rupiah. Yang ketiga, metode satuan jam kerja. Menurut metode ini, beban aktiva tetap dilihat berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya, beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam. Tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per dibagi estimasi jam kerja. Contoh soalnya, PT Sejahtera membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 23 juta, nilai residu ditaksir 3 juta. Taksiran jam kerja selama umur ekonomis 10.000 jam selama tahun 1994. Mesin tersebut dipakai selama 1.800 jam. Jawabannya, maka besaran penyusutan dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan per jam kerja sama dengan 23 juta kurang 3 juta dibagi 10 juta sama dengan 2.000. Beban penyusutan 1994 sama dengan 1.800 dikali 2.000 sama dengan 3.600.000. Dan yang keempat, metode satuan hasil produksi adalah cara perhitungan penyusutan aktiva tetap yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi. Metode unit produksi banyak yang dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan siksa aktiva mereka. Rumusnya sebagai berikut. Harga perolehan dikurang harga residu tutup kurung dikali dalam kurung pemakaian dibagi kapasitas pemaksimalan tutup kurung sama dengan penyusutan. Contoh soalnya, PT Makmur Maju membeli mobil keluaran terbaru untuk operasional pada 20 November 2015. Mobil tersebut memiliki harga 400 juta dan dibayar secara tunai 5 tahun kemudian. Perusahaan bermaksud menjual mobil dengan harga 100 juta. Mobil yang dibeli dapat menempuh jarak sekitar 100 km. Namun mobil itu sekarang telah menempuh jarak 50.000 km selama pemakaian biaya penyusutan sama pemakaian. Biaya penyusutannya yaitu 400 juta dikurang 100 juta dikali 50.000 km dibagi 1.000 km sama dengan 150 juta rupiah. Metode yang terakhir yaitu metode jumlah bilangan tahunan. Sama halnya dengan metode saldo menurun. Metode ketiga ini bisa dipakai sebagai cara penghitungan penyusutan pada mesin produksi. Namun rumus yang digunakannya sangat berbeda, yaitu dalam kurung harga perolehan dikurang harga residu dikali dalam kurung N dibagi per dalam kurung N plus dalam kurung N min 1 dalam tutup kurung ditambah dalam kurung N dikurang 2 tutup kurung ditambah titik-titik dalam kurung sama dengan penyusutan. Huruf N dalam rumus di atas menggambarkan usia ekonomis dari aktiva. Misalnya, umur ekonomis dari sebuah mesin produksi ada 6 tahun. Artinya angka di bawah pecahan mewakilkan total dari usia ekonomis. Angka penyusutan yang dipakai ialah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.